Halo, welcome back to my YouTube channel, student. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi kingdom tumbuhan, yaitu tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dengan penyebaran yang luas. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering atau gurun. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sama seperti tumbuhan lainnya, tumbuhan paku merupakan organisme autotrof yang memiliki kemampuan untuk menyusun atau membuat zat makanannya sendiri maupun untuk organisme lainnya melalui proses fotosintesis. Tumbuhan paku termasuk ke dalam tumbuhan berkormus atau Cormophyta, yaitu sudah memiliki sistem pembuluh untuk mengangkut air dan mineral. Dengan kata lain, tumbuhan paku umumnya sudah memiliki xilem dan phloem. Tumbuhan paku memiliki organ sejati, yaitu akar dengan tipe serabut, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki kemiripan dengan tumbuhan lumut, yaitu sama-sama memiliki spora yang berada di dalam kotak spora atau sporangium, sehingga tumbuhan paku juga disebut sebagai Cormophyta berspora. Kita lihat ke morfologi tumbuhan paku. Tumbuhan paku sudah memiliki akar berbentuk serabut, kemudian batang yang disebut dengan rizoma, dan daun sejati. Daun tumbuhan paku terdiferensiasi sehingga berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi dua. Ada daun yang berukuran besar, yaitu daun makrofil, di mana daun makrofil ini sudah memiliki bagian-bagian daun seperti tulang daun, tangkai daun, mesofil, dan epidermis. Kemudian, daun mikrofil atau daun yang berukuran kecil hanya setebal selapis sel dan dapat membentuk rambut. Daun muda paku biasanya menggulung. Berdasarkan fungsinya, daun pada tumbuhan paku terbagi dua jenis. Yang pertama adalah trophofil, yaitu daun yang fungsinya untuk fotosintesis. Yang kedua, daun sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora. Di bawah permukaan daun sporofil terdapat sorus, yaitu badan penghasil kotak spora. Sorus muda dilindungi oleh selaput yang disebut dengan indusium. Jadi, kalau kita lihat tanaman paku, biasanya di bagian bawah daunnya terdapat bulatan-bulatan berwarna coklat atau hitam yang sebetulnya itu adalah sorus yang di dalamnya terdapat kotak spora berisi spora. Reproduksi tumbuhan paku terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rizoma dan membentuk spora, secara generatif dengan pembentukan gamet. Jadi, tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporofit penghasil spora dengan generasi gametofit penghasil gamet. Kita lihat siklus reproduksi tumbuhan paku berikut ini. Spora dihasilkan dari kotak spora yang disebut dengan sporangium. Sporangium berkumpul di dalam satu badan yang disebut dengan sorus yang terdapat dalam daun sporofil. Spora keluar dari sporangium dan bila jatuh di tempat yang cocok akan membentuk protalus atau protalium. Protalium atau protalus akan membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan archegonium sebagai alat kelamin betina. Pada fase ini disebutlah fase gametofit karena fase ini menghasilkan organ seksual atau alat kelamin. Antheridium sebagai alat jantan akan menghasilkan sel sperma dan archegonium sebagai alat betina akan menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma akan membuahi sel telur dan proses ini disebut dengan istilah fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku yang memiliki akar, batang, dan daun. Setelah tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa, maka kita akan melihat daun sporofil di mana di dalamnya terdapat kotak spora. Fase ini
Disebutlah fase sporofit karena fase ini menghasilkan spora. Untuk melihat lebih jelasnya, kita lihat pada skema metagenesis berikut ini. Spora yang jatuh akan membentuk protalus atau protalium. Protalium merupakan fase gametofit karena akan menghasilkan archegonium dan antheridium sebagai organ seksual, di mana masing-masing archegonium akan menghasilkan sel telur dan antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Keduanya melebur menjadi zigot dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Di sini disebutlah fase sporofil karena pada fase ini tumbuhan paku sudah memiliki daun sporofil. Daun sporofil menghasilkan sporangium di dalam sorus dan di dalam kotak spora atau sporangium tersebut terdapat spora. Berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan, maka kita akan mengenal tumbuhan paku ini terdiri dari 3 jenis. Ada paku homospora, paku peralihan, dan paku heterospora. Paku homospora merupakan jenis paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Jenis paku heterospora ini merupakan jenis paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Jadi ada spora yang berukuran kecil atau mikrospora dan makrospora, yaitu spora yang berukuran besar. Mikrospora atau spora yang ukurannya kecil akan tumbuh menjadi mikroprotalium dan membentuk organ jantan, sementara makrospora yang berukuran besar akan tumbuh menjadi makroprotalium dan membentuk archegonium atau organ betina. Nah, kalau paku peralihan merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan 2 macam spora. Ada spora jantan dan ada spora betina. Spora jantan tumbuh menjadi protalium jantan dan membentuk antheridium, sementara spora betina akan tumbuh menjadi protalium betina dan membentuk archegonium. Kita lanjut ke klasifikasi tumbuhan paku untuk mengetahui mana kelas yang merupakan paku heterospora, homospora, ataupun peralihan. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Psilophyta. Psilophyta ini merupakan tumbuhan paku paling primitif atau sering juga disebut dengan istilah paku purba. Disebut demikian karena belum memiliki struktur akar, akarnya masih dalam bentuk akar rizoma, kemudian umumnya tidak memiliki daun atau disebut dengan istilah paku telanjang. Namun, jika tumbuhan tersebut memiliki daun, maka bentuknya mikrofil atau kecil dan belum terdiferensiasi. Psilophyta juga belum memiliki pembuluh angkut, dan pada batangnya terdapat sporangium. Spora yang dihasilkan mempunyai jenis dan ukuran yang sama, sehingga Psilophyta merupakan paku jenis homospora. Contohnya adalah Psilotum nudum. Yang kedua, kelas Lycophyta. Lycophyta merupakan tumbuhan paku yang memiliki batang bercabang seperti kawat, sehingga sering disebut dengan istilah paku kawat. Lycophyta ini merupakan tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Daunnya berbentuk seperti rambut sisik. Beberapa jenis telah menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Sporangiumnya terkumpul dalam strobilus. Strobilus ini merupakan kumpulan sporofil yang membentuk struktur kerucut. Contohnya adalah Lycopodium. Lycopodium ini merupakan jenis paku peralihan, yaitu jenis paku yang memiliki 2 jenis spora, yaitu spora jantan dan spora betina. Sedangkan Selaginella, contoh lain dari Lycophyta, merupakan paku heterospora. Pada paku heterospora, sporanya memiliki 2 ukuran, ada mikrospora dan ada makrospora. Berikut contohnya, ini adalah Lycopodium. Kalian bisa lihat di situ ada yang warna kuning. Ini merupakan strobilus yang di dalamnya terdapat kumpulan sporangium. Kemudian ini adalah Selaginella. Kelas ketiga adalah Equisetophyta atau Spenophyta. Equisetophyta ini sering dikenal dengan istilah paku ekor kuda karena memiliki banyak daun dengan bentuk seperti kawat yang tersusun melingkar, serta batangnya berongga dan beruas seperti ekor kuda. Seperti halnya pada Lycophyta, sporangium pada kelompok paku ini juga berada di dalam strobilus. Dan Equisetophyta merupakan kelompok paku peralihan di mana spora yang dihasilkan terdiri dari 2 jenis, yaitu spora jantan dan spora betina. Contohnya adalah Equisetum debel. Yang terakhir, Pterophyta. Pterophyta dianggap sebagai paku sejati.
dengan ciri khas memiliki daun besar atau makrofil dan terdapat sorus di bawah daun makrofilnya dengan ciri khas menggulung pada usia muda. Pterophyta ini adalah jenis tanaman paku yang paling sering kita lihat dan kita temui. Banyak ditemukan di daerah pegunungan berhawa dingin dan juga sering digunakan sebagai tanaman hias. Sporangiumnya terdapat di dalam sporofil. Kebanyakan Pterophyta merupakan kelompok paku homospora. Oke, itulah tadi pembahasan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Terima kasih sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya tentang tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.